Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afia Mariani dari Kebidanan S1 semester 5, NIM 1811060021. Jadi di sini saya mendapat tugas pembuatan video skill lab Prasat Pendidikan Kesehatan ASI eksklusif. Jadi isi dari pendidikan kesehatan ASI eksklusif itu sendiri yang pertama adalah pengertian dari ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI tanpa adanya minuman ataupun makanan tambahan kecuali obat selama bayi sampai berumur 6 bulan. Kemudian apa sih manfaat dari ASI eksklusif? Manfaat dari ASI eksklusifnya sendiri itu yang pertama tentu saja sebagai nutrisi untuk bayinya. Kemudian yang kedua adalah sebagai daya tahan tubuh untuk bayi. Kemudian yang ketiga dapat menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Kemudian yang keempat apa? Yaitu yang keempat adalah dapat meningkatkan kecerdasan untuk bayinya. Kemudian selanjutnya ada berapa jenis sih ASI? ASI-nya ada 3 jenis. Yang pertama ada kolostrum, yang kedua ada ASI masa peralihan, kemudian yang ketiga ada air susu masa matur. Yang pertama adalah ASI kolostrum, yaitu ASI yang disekresikan pada hari pertama sampai hari ketiga. ASI ini berwarna kuning, berwarna kekuningan dan sedikit kental. Kemudian yang kedua ada ASI masa peralihan. ASI masa peralihan ini adalah ASI masa peralihan dari kolostrum ke masa matur. Biasanya ASI peralihan ini disekresikan itu pada hari ke-4 sampai hari ke-10. Kemudian ada ASI yang ketiga, ada ASI matur, yaitu ASI yang disekresikan pada hari ke-10 dan seterusnya. Kemudian ada zat kekebalan dalam ASI. Yang pertama adalah mendukung dalam perkembangan bakteri yang ada dalam usus bayi dan ini menguntungkan untuk bayi. Kemudian yang kedua adalah mengikat zat besi pada air susu ibu. Kemudian yang ketiga sebagai zat anti alergi pada bayi. Kemudian yang keempat ini adalah mengandung zat untuk virus polio seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana sih cara penyimpanan dan pemberian ASI? Yang pertama, jika ASI disimpan dalam udara bebas atau di luar itu dapat bertahan selama 6 sampai 8 jam. Kemudian yang kedua ada ASI yang disimpan dalam es dalam lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius itu dapat bertahan selama 24 jam. Kemudian kalau misalkan ASI yang disimpan dalam lemari pendingin atau lemari beku dengan suhu minus 18 derajat Celcius itu dapat bertahan sekitar 6 bulan. Kemudian dalam pemberian ASI dingin ini, ASI dengan kondisi dingin ini tidak boleh dipanaskan atau direbus karena dapat mengurangi zat kekebalan dalam ASI tersebut. Lebih baik ASInya itu didiamkan saja pada suhu kamar. Kemudian bisa juga direndam dalam wadah yang sudah diisi dengan air panas seperti itu. Kemudian pemberiannya dengan menggunakan sendok. Kemudian bagaimana sih cara memperbanyak ASI? Yang pertama tentu saja ibu harus rajin memberikan ASI eksklusifnya kepada bayinya setiap 2 jam sekali selama 10 sampai 15 menit. Itu harus rajin. Kemudian yang kedua, ibu juga harus tidur dengan bayi, atau maksudnya tidur bersampingan atau berdekatan dengan bayi seperti itu. Karena ketika misalkan bayinya membutuhkan ASI, ibunya itu ibu dapat langsung sedia karena ibu di sampingnya. Kemudian apalagi ibu juga harus rajin minum ketika memberikan ASI-nya. Kemudian pemberian ASI pada bayinya harus dengan posisi yang baik. Kemudian yang kelima ya, itu pemberian ASI itu harus di tempat yang baik dan nyaman dan tenang tentunya. Kemudian
bagaimana sih pemberian ASI eksklusif pada ibu pekerja. Yang pertama, pada ibu itu harus memberikan ASI selama masa cuti itu sendiri. Kemudian yang kedua, misalkan ibu sudah mendekati habis masa cutinya, maka ibu harus membiasakan bayinya untuk membiasakan bayinya untuk diberikan ASI perah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu setiap 3-4 jam sekali ibu harus memerah ASInya, kemudian menyimpannya di lemari es atau lemari pendingin. Kemudian setiap ibu pulang atau selesai bekerja itu harus langsung diberikan ASI, sehingga ASI eksklusif yang dibutuhkan oleh bayinya itu tercukupi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.